aku mau ngomong sama kamu. Kamu itu... Mama jangan kasar dong sama Amel. Mama tuh udah tahu kalau dia dipecat dari rumah sakit karena kebodohan. Ma, bukan karena itu cuma isu, Ma. Amel tuh suster baru. Dia hanya butuh adaptasi, Ma. Jangan kayak gitulah, please. Ma, biar Amel jadi tanggung jawab, Li. Ya? Ayo masuk. Ayo, sini. Ayo, kamu masuk. Kamu pulang, ya. Selamat pagi, dokter. Pagi. Kabarnya Amelia sekarang tinggal di rumah dokter. Apa betul? Ya sekarang dia tinggal di rumah saya, tapi dia sudah nggak kerja kok. Kalau bukan kerja, lalu ngapain Amelia tinggal di rumah dokter? Ya jadi nyali lah, masa masih kerja udah jadi nyali? Mana sih, Sus? Nggak mungkin. Amelia nggak mungkin menikah dengan dokter Lee. Aku nggak punya pilihan lain lagi selain bertahan di tempat ini. Ini adalah jalan satu-satunya buat aku untuk bisa menghasilkan uang. Amelia! Siapa itu? Amelia! Rafael? Amelia, tolong buka kaca ini. Rafael, kamu nggak boleh ada di sini. Kalau sampai dokter lihat atau Nyonya Lili lihat kamu, aku dalam bahaya. Kamu harus pergi. Dengerin penjelasan aku dulu. Aku datang ke sini buat tolongin kamu. Cepet buka kaca ini. Apa maksud kamu mau nyelamatin aku? Mel, dokter Lee sengaja ingin menjebak kamu agar kamu nggak bisa keluar dari sini. Kamu harus ikut aku. Kamu jangan asal ngomong. Kamu harus percaya sama aku. Bahkan dokter Lee sudah bilang sama orang-orang kalau dia sudah menikahi kamu. Apa? Itu nggak mungkin, Rafael. Untuk apa dia ngelakuin itu? Mel, aku mohon sama kamu. Kamu harus ikut aku sebelum semuanya terlambat, Mel. Udah, Rafael, aku nggak akan ikut sama kamu. Kamu harus. Enggak, aku nggak mau pergi. Aku nggak mau pergi kalau kamu nggak ikut sama aku. Aku nggak akan ikut sama kamu. Kamu harus pergi. Amel, ada apa itu? Kenapa jendela ini terbuka? Nggak ada, Nyonya. Tadi saya cuman gerah, jadi saya buka jendelanya. Jangan-jangan kamu sengaja ya, supaya nyamuk lalat masuk, supaya saya sama anak saya sakit gitu. Enggak, Nyonya, enggak. Kamu emang tukang bohong. Ini akal-akalan kamu pasti ya? Enggak. Iya kan? Kamu, Nyonya. Ibu kelihatannya capek banget, tapi dia nggak pernah mengeluh. Sedangkan aku terus-terus berputus asa. Aku, Jama, Lita terus membangkang. Tapi ibu nggak pernah kecewa sama kami atau membenci kami. Ya Allah, aku udah lama meninggalkanmu dan aku terus menyanyiakan ibu. Arif, kenapa nak? Kamu kok nangis? Kenapa sayang? Ibu, maafin Arif, Bu. Maafin Arif, Bu. Ya Allah, Arif. Ibu selalu memaafkan kamu dan saudara-saudara kamu, ya. Ibu cuman pengen kamu punya semangat hidup kembali. Dan kamu harus menerima kenyataan ini, ya nak ya? Ibu. Insya Allah, Bu. Insya Allah. Insya Allah aku bisa menerima takdir ini. Alhamdulillah, anak ibu. Malam, Dok. Malam. Malam, Sus. Dia sudah bukan jadi suster. Dia sekarang Nyonya Li. Benar kata Rafael.
Aku harus hati-hati. Apa? Jadi Li ngakuin kalau Amelia itu istrinya? Iya, Nyonya. Terima kasih ya. Berarti Li kepincut sama cewek kampung itu. Gigit apa kamu? Yaudah, saya ambilkan obat ya. Saya basam dulu. Udah, nih biar nggak gatal lagi. Gatal sama nyeri. Ya, minum. Nanti malam diminum lagi, habis mandi dipakai lagi, ya? Sembuh ya. Ngelamun terus? Gak apa-apa, Dok. Saya cuman lagi ingat ibu saya aja di kampung. Ibu kamu kenapa? Nggak kenapa-napa kan? Enggak. Udah, kamu makan terus minum obat, ya? Karena saya harus ke rumah sakit. Ya? Ya. Saya suapin. Nggak usah, Dok. Biar saya makan sendiri aja. Saya suapin, kalau nggak kamu nggak makan. Ya? Ya, sini. Halo. Oke. Siap. Janji makan? Iya. Janji? Iya. Terus minum obat? Iya, Dok. Sehat. Bisa-bisanya si Li mau sama anak kampung kayak gitu. Saya harus ke rumah sakit. Ya. Hati-hati ya, Dok. Bagus ya. Bagus kamu. Apa maksud Nyonya? Maksudnya apa? Kamu tuh nggak usah pura-pura deh. Saya benar-benar nggak ngerti. Apa maksud Nyonya? Kamu sengaja kan? Sengaja mau narik perhatian anak saya kan? Terus kamu mau bikin anak saya jatuh cinta sama kamu? Enggak Nyonya. Emangnya saya nggak tahu sandiwara kamu? Hah? Makan kamu. Jangan berharap ya anak saya bisa jatuh cinta sama kamu. Ampun Nyonya. Buli, sebentar lagi punya mantu pembantu ya. Heh, pergi kalian! Ayo pergi! Yuk, yuk, yuk. Ampun Nyonya, ampun. Ampun Nyonya. Heh, saya akan bikin wajah kamu jadi jelek. Diam kamu! Jangan lari kamu! Mau kemana kamu? Ampun Nyonya, ampun tolong.
Saya tidak akan menyiksa kamu. Saya cuma akan menghukum kamu supaya kamu menjauhi anak saya. Ngerti kamu? Saya janji. Saya tidak percaya sebelum kamu jauhi anak saya. Baik Nyonya. Saya janji saya akan menjauhi. Saya akan buat wajah kamu dan rambut kamu jelek. Apa-apaan ini, Bu? Jangan ikut campur urusan saya. Bu. Kalau ibu masih seperti ini, saya akan laporkan ibu ke polisi. Kenapa kalian ikut campur? Ini urusan rumah tangga saya. Hah? Halo, Kamel. Arif, gimana kabar kamu? Kabar ibu gimana? Kamu udah keluar dari rumah sakit. Uang yang kakak kirim cukup kan? Kamel denger, Kak. Kakak dibohongin sama Jamal. Maksudnya Jamal bohongin kakak? Iya, Kak. Sekarang dia ditahan polisi karena nusuk temennya. Ya saat dia lagi mabok, Kak. Astagfirullahaladzim. Temennya Jamal yang ngasih tau ibu kalau dia bisa dapat duit hasil bohongin kakak. Kalau dia bilang ke kakak, aku sama ibu masuk rumah sakit, padahal enggak, Kak. Tega sekali kamu, Jamal. Dan sekarang duitnya udah habis berfoya-foya. Dan sekarang ibu pusing banget, Kak, buat ngebiayain itu orang yang ditusuk sama Jamal. Gimana ya, Kak? Kakak gak tahu lagi harus gimana, Arif. Tapi kamu tenang aja ya. Kakak pasti usahakan. Kakak pasti akan usahakan. Terus sekarang Lita gimana? Lita, Kak. Arif, ada apa? Iya, Kak. Lita kawin lari sama pacarnya. Apa? Kak? Kamel? Halo, Kamel? Ya, dimatiin. Aku butuh uang. Aku harus kembali ke rumah dokter. Aku gak punya harapan lagi, cuma itu harapan aku satu-satunya. Lagian, aku juga gak bisa kemana-mana. Paspor aku masih ditahan di rumah sakit. Ya Allah. Ya Allah, kuatkan hamba, ya Allah. Ngapain kesini? Kan saya udah suruh kamu istirahat. Tapi saya harus bekerja, Dok. Keluarga saya butuh uang. Bisa, saya kasih kamu pekerjaan. Bisa taruh di klinik. Banyak sih. Dan bahkan saya bisa kasih kamu bonus kalau kamu mau. Tapi dengan satu syarat. Syarat? Syarat apa, Dok? Kamu kan tahu syaratnya apa? Saya emang butuh uang, Dok. Tapi saya hanya bersedia bekerja sewajarnya. Saya masih punya harga diri. Oke. Sebentar lagi harga diri kamu akan aku ambil, Amelia. Kamu akan pasrah pada kemauanku. Aku akan memanfaatkan pernyataan keluarga kamu untuk mendapatkan kamu. Aku mencoba bertahan, meski dalam tekanan Nyonya Li. Meski sering digoda Dokter Li, aku akan bertahan demi ibu dan adik-adikku. Sedikit demi sedikit aku menabung buat ongkos pulang. Halo? Amelia, gimana keadaan kamu? Aku baik-baik aja. Aku sekalian mau pamit. Pamit? Iya, aku mau pulang ke Indonesia. Tapi sebelum itu, aku mau minta tolong sesuatu sama kamu. Kamu mau minta tolong apa? Apa yang bisa aku bantu? Tolong ambilin paspor aku ya di rumah sakit. Baik, aku akan bantu kamu untuk ambil paspor kamu. Makasih ya. Syukurlah, Amelia sekarang sudah terbebas dari gangguan Dokter Li. Artinya, Amelia sudah bisa hidup tenang. Tapi dengan dia balik ke Indonesia, berarti dia akan terpisah juga dari saya. Alhamdulillah, saya
Saya rasa uang ini udah cukup untuk saya pulang ke kampung. Akhirnya saya bisa terbebas dari tempat ini. Aku harus menjalankan rencana terakhir sebelum terlambat. Kamu beneran mau pulang? Iya dok. Saya harus membantu keluarga saya di kampung yang lagi kesusahan. Oke, kalau memang itu udah niatan kamu akan balik lagi ke negara ini nggak? Saya belum punya rencana dok, tapi sepertinya saya tidak akan lagi kembali ke negara ini. Ya udah, kalau itu keputusan kamu, aku hargai, ya. Makasih ya dok, udah merelakan saya pulang. Selamat packing ya. Iya.